Oke, kita melanjutkan yang sebelumnya tentang dinamika rotasi. Di sini kita akan bahas tentang kesetimbangan benda tegar. Jadi, kesetimbangan benda tegar itu ada statis dan dinamis. Sebuah benda dikatakan setimbang jika benda tersebut tidak mengalami percepatan linear ataupun percepatan sudut. Jadi A sama alfanya sama dengan 0. Itu simpel. Benda yang diam merupakan benda yang pada keadaan kesetimbangan statis, dan benda yang bergerak tanpa percepatan merupakan benda yang berada pada kesetimbangan dinamis. Ya, dua jenis ya. Nah, syarat kesetimbangan benda tegar itu adalah sigma F sama dengan 0 untuk yang linear. Jadi bendanya kemungkinan diam atau bergerak dengan kecepatan linear tetap. Jadi tidak ada percepatan linearnya ya, sama dengan 0 ya. Nah, kemudian untuk sigma torsi sama dengan 0 berarti kemungkinan bendanya diam atau berotasi dengan kecepatan sudut tetap atau alfanya sama dengan 0. Macam-macam kesetimbangan benda tegar. Ada yang disebut dengan kesetimbangan stabil. Jadi kalau diberi gaya, gangguan sedikit, posisinya berubah. Tapi kalau dilepaskan gangguannya, dia akan kembali ke posisi semula. Bisa dilihat gambarnya kan. Di sana ada dua contoh gambar. Kalau kita berikan gangguan berupa gaya sedikit, jadi dia bisa berubah posisi. Kemudian kalau dihilangkan, dia balik lagi. Kesetimbangan labil, jadi kesetimbangan yang dalam benda jika bendanya dikasih gaya dan tidak bisa balik ke posisi semula. Jadi seperti itu. Itu labil. Yang ketiga, kesetimbangan indifferent. Jadi kesetimbangan yang dialami benda kalau diberikan gangguan memang posisinya berubah dan tidak bisa kembali ke posisi semula, tapi titik beratnya tetap pada posisi itu untuk benda tersebut. Bisa dilihat di sana kalau silinder kan titik beratnya nggak berubah. Kalau misalnya digelindingkan, ataupun bola sangat jelas, bolanya titik beratnya pasti tengah-tengah, mau dibawa kemanapun titik beratnya akan tetap. Jadi selama tidak berubah titik beratnya, maka kesetimbangan tersebut itu disebut dengan kesetimbangan indifferent. Kesetimbangan titik ini ada contoh soal, mungkin dulu di vektor udah belajar. Jadi ini kesetimbangan, jadi posisinya nggak bergerak kan. Kalau ada benda yang bergantung seperti itu dengan posisi yang tetap, jadi bisa disebut dengan kesetimbangan titik. Jadi di sini misalkan ada T1, ada T2, yang otomatis di sini udah ada W karena ada digantung beban kan. Ada alfa 2 tuh dimisalkan di antara T2 dengan ini ya, udah jelas di sini alfa 2 ya. Alfa satunya di sini, nempel di sebelah sini. Nah, di sini udah pasti sigma fx sama dengan 0. Yang mana aja sigma fx kita harus uraikan T1-nya. Nah, sebelum lanjut di sini alfa 1 bisa kita lihat di sini garis titik kuning sama bagian di sini itu sejajar. Karena di sini jadi sudut berseberangan dalam, maka besar sudut alfa 1 di sini sama dengan alfa 1 juga. Alfa 2 juga sama. Jika sudutnya di sini berseberangan dalam di sini, ya udah sudutnya pasti sama, berapapun itu pasti sama, dia akan berpindah pada posisi itu. Oke, bisa kita lihat itu T1 cos alfa 1, T2 cos alfa 2 ya. Kalau sigma fx sama dengan 0 tinggal diuraikan itu sama. T1 cos alfa 1 dikurang T2 cos alfa 2 sama dengan 0. Jadi bisa sama dengan, karena sigma fx sama dengan 0 ke kiri sama dengan ke kanan. Simpel. Sekarang sigma fx juga harus sama dengan 0 karena dia timbang. Sigma fx ada apa? Yang jelas ada W. Sekarang tinggal menguraikan ada T1 sin alfa 1, T2 sin alfa 2. Jadi jelas ya. Sudutnya kita bisa pakai ini T2 nya. T2 kalau depan sudut ya sin. T1 depan sudut juga sin. Maka persamaannya menjadi yang ke atas ada 2, T2 sin alfa 2 sama T1 sin alfa 1, itu dikurangi W. Ya, sama dengan 0. Berarti T1 sin alfa 1 tambah T2 sin alfa 2 sama dengan W. Jadi kalau dijabarkan dengan itu cukup panjang, jadi kita bisa, kalau ada modelnya seperti ini bisa kita sederhanakan. Jadi ini dijabarkan sampai kita ketemu hasilnya adalah seperti ini. Ada sebuah perbandingan. Yang mana T1, ini T1 per sin 90 derajat tambah A2.
itu punya yang merah. Kalau kemudian T2 yang kuning ya, kuning per sin 90 derajat tambah alfa 1. Jadi di sini T1 yang tadi kan di sini, berarti T1 ke sini, maka kita pilih sudut penuh yang sini. Sudut penuhnya dari T1 di sini. Ngapain kayak seberangannya ya. Kemudian kalau T2-nya bagian sini berarti sudut penuhnya di sini. Di sini. Yang membatasi antara, jadi pembatasnya adalah T1 dan W. Kalau T1 pembatasnya adalah T2 dan W. Kalau sekarang kalau kita pakai W pembatasnya apa? Ya T2 tambah sama T1, berarti di sini sudut yang hijau. Jadi kalau misalnya saya ulang ya, T1 yang merah, maka pembatasnya T2 dan W, maka ambil sudut yang merah. T2, ini T2 pembatasnya berarti T1 sama W. Dia masuk ke sini, nyebrangnya ada di kuning ini. Dan W pembatasnya otomatis T1 sama T2. Nyebrangnya sini yang hijau lah sudutnya. Persin itu ya. Persin sudut tersebut bisa kalian lihat di sini. 90 derajat tambah alfa 2 untuk T1. Jadi kan ini siku-siku kan tambah alfa 2 gitu. Kemudian kalau T2-nya ya di sini tinggal ambil siku-siku tambah alfa 1. Kalau W-nya, nah di sini saya tulis 180 derajat tambah minus A1 tambah A2 karena di sini kan sudutnya ini kan yang hijau kan. 180 derajat itu adalah sudut total sudut segitiga. Kemudian kan totalnya 180. Tinggal udah dipakai sama A1 sama A2, tinggal sisanya sih sudut ini. Jadi 180 derajat dikurang A1 tambah A2. Jadi sisanya sudutnya si W. Itu. Kita ke contoh soalnya. Contoh soal pertama bisa dilihat ada gambar dua benda terhubung sama satu terikat di sini, satunya terhubung katrol, satunya terikat beban M1. Di sini ada M2. Pertanyaannya berapa massa benda satu agar dalam keadaan setimbang? Berapa M1? Sudutnya ada di sini. Jadi sudutnya di sini ternyata 30 derajat sama 60 derajat. Atau ya udah 30 sama 60 di sini bentuk siku-siku. Ya, penjelasannya gimana? Kita lihat biasa ya, kita gambar dulu gaya. Ada W1, otomatis ada T1, ada W2, ada T2. Kemudian ada T3. Oke. Karena sigma F sama dengan 0, kita ambil yang kotak bagian sini jadinya dong. Karena sigma F sama dengan 0 sama seperti pembahasan sebelumnya. Kita sebenarnya bisa analisis per benda itu kan. Nanti dikatrol juga. Maka W1 sama dengan T1. Dia kan nggak bergerak, diam, nggak ada percepatan. W2 sama dengan T2. Ini juga sama, W2 sama T2. Nggak naik, nggak turun kan? Berarti sama dong. Jadi sigma F sama dengan 0. Dan sigma torsi sama dengan 0. Torsi itu harusnya kan di sini ada T kan. Di sini ada T. Jadi kalau kita analisa dia, kita analisa seperti yang sebelumnya itu. Bagian yang kuning itu punya sigma torsi sama dengan 0 kan. Ada T1 sama T ini. Tapi karena sama dengan 0 otomatis apa? Otomatis pegangan tali pada setiap sisi katrol sama. Jadi ini, kalau ini T1 dia juga sama dengan T1. Sama. Maka saya gambar di sini adalah T1. Jadi jelas. Di sini T1 dia besarnya sama dengan ini, sama dengan ini, sama dengan ini. Jadi ada T1, T2, dan T3. Maka kita tinggal menyelesaikan dengan cara yang seperti tadi. Jadi kita bisa gunakan T1 per sin 150 derajat. Dari mana kita dapat 150 derajat? Tuh dia. T1 jelas kan? Nih punya T1. Berarti sudutnya sinnya semua sini. Ini 30, ini 180 dong. Maka itu segitu berapa? Totalnya 180 dikurang 30 ya udah 180 derajat. T2 per sin 90 derajat. T2 jelas. Ini T2. Yang hijau 30 tambah 60 ya 90 derajat. T3. Yang kuning. Yang kuning tuh totalnya yang lurus segini. Lurus 180 dikurang 60
plus 20 derajat kan. Oke, jadi sin 150 derajat ya sama dengan sin 30 derajat sebenarnya. Tinggal hasilnya setengah. Tinggal ganti, kita ambil segini dulu. Kita ambil satu persamaan, nggak usah dua. Jadinya ini kan 1 per sin 150 setengah, T2 nya 20, sin 90 derajat 1. Kali silang dapatnya satunya udah 10 Newton. Maka M1 nya 1 kilo. T3 bisa dicari ya. Bisa tinggal ambil T2 sama dengan T3 nya. T2 per sin 90, jadi tinggal diisi 20 Newton per 1 ya 20 Newton. T3 per sin 120 derajat itu sama dengan 180 minus 60 kan. Sin 60 derajat itu setengah akar 3. Dikali tinggal hasilnya T3 sama dengan 10 akar 3 Newton. Oke. Jadi itu kalau misalnya kesetimbangan titik. Jadi kita masih tinggal langsung pakai gampang perbandingan gaya dan sudut. Jadi kita harus bisa melihat titiknya sebelah mana. Kesetimbangan titiknya sebelah mana. Kalau di sini kan jelas di sinilah titik acuan poin. Ya udah tinggal kita gunakan perbandingan gaya dengan sudut. Nah, kalau kita sekarang mulai menggunakan yang ada porosnya. Kalau tadi titiknya sekarang ada poros. Contoh soal 2. Ini ada batang, ada gambar ya, ada batang AB, batang AB-nya. Kemudian tuh homogen, panjangnya 80 cm. Batangnya punya berat ya, jelas kalau batang pasti punya massa dan beratnya 20 Newton. Kemudian di ujungnya, di bagian ujung B, digantung beban 50 Newton. Tentukan berapa besar tangan tali B ke C. Jadi gantungi beban. Ini batang bertumpu di A, ujungnya B digantungi beban, terus ujungnya juga diketali terikat di C. Pertama kita buat gambar, diketahuinya dong. 0,8 sebagai panjangnya, 0,6 itu adalah AC 60 cm, 0,6 sehingga 0,6 0,8 tahulah di sini jadi 1 meter. Ya biar dibuat gampang sih. Kemudian ada W, bendanya adalah 20 Newton. Bukan benda, W batang, sorry ya. W batangnya 20 Newton, kemudian W bendanya 50 Newton. Jadi kita selesaikan, kita gunakan sigma torsi di sini. Jadi kita nggak usah pakai sigma F, kita pakai sigma torsi karena ada pengaruh lengan ya, ada pengaruh poros dia. Jadi pengaruh porosnya kita lihat di sini di titik A, karena ada poros, sigma torsi tetap sama dengan 0, gampang. Kita lihat dulu torsinya yang bekerja mana aja, 3 gaya kan. Pertama W, benda, boxnya punya lengan AB kan, gayanya ya 50 Newton. Kedua yang kuning, W batang dengan lengannya setengah dari AB tengah-tengah, titik berat batang ya tengah-tengahnya. Kemudian yang ketiga dari A ke B juga lengannya, kemudian gayanya di T dan ada sudut theta. Jadi ada sudut theta di sini. Nah, sekarang kita pakai sigma torsi sama dengan 0. Yang satu nih yang mengakibatkan dia berputar sana. Kalau benarnya ke sana, kalau ini juga ke situ kan, arah jarum jam. Tapi kalau T ya kebalikan, mengakibatkan batang berputar berlawanan arah jarum jam. Maka torsi batang dan torsi benda itu dijumlahkan dikurangi dengan torsi tegangan tali. Jadi seperti ini. W kali AB, jadi W nya ini kali dengan panjang lengannya AB ditambah W batang dikali setengah AB, karena ya panjang lengannya cuma setengah AB. Karena di sini udah tegak lurus, nggak usah dikasih sin. Minus, ya ini minus kan. Ini dia punya ini minus sendiri. Ini plus. Ini plus kan. Minus T-nya sekarang di sini T, gayanya T, lengannya AB kali sin theta. Sinnya ini sin theta. Oke, kita masukkan angkanya. 50 kali AB, WB-nya 20 kali setengah AB min T kali AB kali sin theta. Oke, sin theta-nya adalah depan per miring 0,6 per 1. Oke, di sini kenapa saya nggak masukkan AB, karena bisa dicoret, coret. Sini 0 ya, tinggal dicoret AB nggak salah. So, jadi kita bisa sederhanakan
20 sama 2, jadi sisa 10. Jadi 50 tambah 10 sama dengan T-nya nih sih, kita bawa ke sebelah kanan kan. Kita bawa sebelah kanan jadi 0,6 T. So, T sama dengan 50 tambah 10 jadi 60 per 0,6 hasilnya 100 Newton. Udah. Jadi itu kalau misalnya ada poros. Kalau tadi titik tinggal pakai sigma F, kalau ada poros bisa pakai itu. Tapi ada yang dua-duanya nanti. Ada yang bisa kita gunakan dua-duanya untuk soal yang ada tangga. Jadi untuk sementara kita bahas sampai 2 model itu dulu. Untuk selanjutnya kita akan coba untuk yang digabungkan antara sigma F dan sigma torsi, dan kemudian juga akan dibahas ke titik berat. Oke, untuk biar lebih paham lagi, kalian harus mencoba sendiri di tugas ini. Tugas pertama, ada orang misalnya bergelantungan ya di sebuah tali, ada tali, jadi terhubung T1 sama T2 dengan sudut seperti gambar. Masa orang itu 30 kg dengan gravitasi pakai 10 aja. Itu berapa T1 sama T2? Ya, berapa T1 dan T2? Next, yang kedua. Di sini ada titik ya. Ada misalnya sebuah box. Di atas sebuah batang dihubungkan talinya ke katrol. Berapa sih gayanya supaya dia setimbang? Setimbang yang diminta. Jadi sini ada 2 beban dong. Satu box, satu batang. Batang punya massa hingga ada berat 50 Newton. Di boxnya punya berat juga, langsung di sini beratnya 100 Newton dengan jarak seperti gambar jelas sekali. Berapa F supaya titik setimbang? Oh, tugasnya 2 ya. Ini tugas ke-2. Tugasnya cukup 2. Oke, sampai di sana aja. Saya akan cek yang nonton video berapa orang dan tugasnya dikerjakan berapa. Jadi bisa dilihat yang benar-benar belajar dari video itu berapa orang dan cuma minta tugas sama temannya berapa orang. Oke, itu aja dulu. Semoga bisa sampai di sesi selanjutnya ya. Bye.